Tapi setiap malam satu suro yang terjadi sama aku berdua sama temen tuh, aku berdua. Kayaknya dia tulang wangi juga. Ya, kamu kalau malam satu suro gak usah kesurupan lah, susah banget keluarin kamu. Saat melakukan penarikan benda pusaka lebih sering muntah darah. Aku pernah dimimpin 2 kali ya di malam satu suro. Aku mimpi itu mati itu kecelakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kumis. Gimana kabarnya malam Jumat ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Balik lagi bersama saya Oik di podcast Kumis, Kupas Mistis, acara yang membahas tentang hal-hal mistis di sekitar kita. Dan tema kita malam hari ini yaitu indigo. Apakah ini karunia? Jadi bagi sebagian orang tuh indigo itu sebuah karunia atau sebuah bisa dibilang kutukan lah. Karena kita akan mengungkap sesuatu di sini gitu. Dan saat ini telah hadir di studio kita tamu kita yang istimewa, beliau seorang pakar spiritual. Mari kita sambut Ki Patra Baraja. Selamat malam Ki. Assalamualaikum. Selamat malam, Soi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Tapi kata ini terakhir kesini 2025 kan awal Ki Patra waktu itu prediksi sesuatu kan. Iya. Gimana? Menurut sesuai nggak nih? Nah kalau sesuai nggak sesuainya beberapa kali aku sempet ngechat ini juga siapa Mbak Nixi apa Mbak Sally. Iya. Ya. Gimana Mbak, udah siap nggak dengan dengan prediksi kita kan? Ya kalau dibilang tepat ya aku sih tetap dari dulu juga nganggapnya itu kebetulan aja ya kan? Kebetulan, tapi beberapa emang kayak banjir bandang segala macam itu sayang apa aku bilang bakal terjadi di kota-kota besar ya kan, dan benar-benar terjadi. Terus beberapa virus juga mulai masuk lagi, termasuk di daerah aku sendiri virus, cuman tidak terlalu dibesar-besarkan ya di media itu ya, mungkin di atas COVID ya aku bilang tadi, di atas COVID itu sempat terpapar di tempat aku, dan teman-teman aku sempat kena, beberapa orang kena. Tapi baik-baik saja kan? Alhamdulillah baik-baik aja. Ya baik-baiknya kita disuruh istirahat lah ya. Iya. Tapi kesibukannya apa Ki akhir-akhir ini? Kata dengar-dengar menurut kata tim tuh habis sakit katanya. Iya, jadi mungkin faktor kecapean juga kali ya. Faktor kecapean nggak tahu juga nih. Pokoknya setiap ke Jakarta pasti kena penyakit ini terus gitu ya. Jadi saraf di kaki ini mulai agak keras kayak lumpuh gitu. Jadi setiap bangun tidur pagi-pagi itu kayak nggak bisa langsung berdiri gitu. Di paha nih. Di paha ini. Jadi pas berdiri itu kayak nggak ada kekuatan, kayak lunglai aja gitu. Kayak gimana nggak ada tulang gitu. Gitu. Jadi kemudian periksa ke dokter juga, saraf sih katanya, di medis saraf ya, cuman nggak tahu juga nih. Ya mudah-mudahan nggak apa-apa. Mudah-mudahan nggak apa-apa ya, tetap positive thinking aja. Bener, positive thinking aja. Terus kan terakhir kesini karya-karya filmnya tuh kan gimana nih kelanjutannya nih? Yes, jadi ya udah selesai atau gimana? Alhamdulillah sekarang pun kenapa bisa ke Jakarta dari beberapa waktu lalu ya, tim Kumis juga sering ngechat, Ki di mana Ki, udah di Jakarta belum? Aduh gue belum di Jakarta segala macam gitu. Ada berapa kali tuh tawaran ke sini juga untuk podcast di sini, karena yang belum bisa, karena yang belum selesai, dan alhamdulillah sekarang udah kelar. Alhamdulillah. Film yang kita planningin kemarin, zombie-zombian itu tadi, alhamdulillah diterima juga sama pemerintah di Jambi. Oh gitu. Dan didukung juga didukung banget. Bahkan dari kepolisian juga ngedukung kita untuk film itu tadi. Dan mudah-mudahan targetnya awal tahun depan itu bisa rilis di bioskop. Nggak bisa trailernya dulu ditaruh di Kumis nih?
Ada sih teasernya ada. Oh ada, tapi Bukan trailer tapi teasernya. lebih ke teaser. Ya lebih ke teaser, lebih pendek lagi. Wah, penasaran. Karena trailer emang belum ini sih belum selesai ya. Karena Belum masih rampung dalam banget itu. masih dalam tahap editing banget ya. Pasca produksi lah ya. Benar. Oke. Mudah-mudahan lancar deh. Iya. Filmnya meledak lah. Ya amin. Mudah-mudahan buntang menyawa tadi ya. Di kita malam ini mau ngebahas soal indigo tapi yang lebih ke tulang wangi nih. Wih lagi ramen ya. Iya, kayaknya penasaran kali sobat-sobat Iya. kumis di rumah kan tulang wangi itu apa gitu semua. Bisa dijelasin dulu nggak sih Ki? Tulang wangi itu apa gitu? Jadi tulang wangi itu banyak ya, banyak penjelasan tentang tulang wangi itu apa. Bahkan di zaman dulu juga kita mengenal tulang wangi itu hanya terkhusus kepada orang-orang terpilih, ya. Ya. Orang-orang terpilih, contoh kayak kiai, Iya. atau ahli zikir, atau seorang anak kecil yang hafiz Quran atau segala macam, lebih ke arah sana lah ya. Ya, orang-orang baik lah. Untuk yang muslimnya ya, nah, kita belum tahu nih tulang wangi untuk yang non muslim seperti apa, ya kan? Nah selama ini kita berbicara tulang wangi itu hanya terkhusus untuk yang muslim ya. Nah non muslimnya seperti apa? Kita belum tahu nih ya kan. Jadi sempat aku sharing juga sama beberapa teman-teman juga spiritual, apa sih maksud tulang wangi ya. Jujur sih aku tulang wangi ini aja baru taunya itu pas satu surau kemarin ya, ngelihat di aplikasi. Kok rame banget ya. Iya rame banget. Tulang wangi, apa sih tulang wangi? Ya kalau kita ngeliat di aplikasi kan ya cuma sebatas itu aja ya. Dan itu kebanyakan hoax lah ya aku bilang. Jadi aku lebih nanya ke teman spiritual, saya itu tanya, lu termasuk tulang wangi itu loh. Dari mana? Gua nggak, yang setahu gue sih ya tulang wangi itu tadi orang-orang yang memang orang-orang yang tanda kutip lah yang benar-benar ke agamanya itu lebih kuat lah ya. Iya Gitu. Nah, benar. sedangkan aku sendiri ya sendiri ya kan. Tapi ternyata berbeda itu ya. Ternyata berbeda. Yang saya tahu juga kan terakhir, maksudnya selama ini tulang wangi itu ya emang ditujukan untuk gelar-gelar kiai segala macam orang-orang yang baik lah. Benar. Jadi ada beberapa persepsi tulang wangi adalah orang-orang yang dimana orang-orang yang saat meninggal mau udah berapa lama pun saat walaupun kuburannya di makamnya itu dibongkar sekalipun tulangnya masih tetap wangi segala macam, ada hal yang seperti itu, dan itu hanya orang-orang khusus ya kan. Dan ternyata tulang wangi itu, pengertian tulang wangi di spiritual ini banyak banget ya kan, banyak banget. Itu adalah intinya sih kalau aku bilang, ngambil garis besarnya orang-orang terpilih ya, orang-orang terpilih. Tulang wangi ini orang-orang terpilih, orang-orang yang tidak sengaja terpilih ya, bisa jadi ya, tidak sengaja itu dalam artian ya kayak aku pribadi nanya sama ahli spiritual, apa sih ciri-ciri orang tulang wangi itu seperti apa, ya kan? Ada ciri-cirinya. Ada ciri-cirinya. Tapi tunggu, sebelum masuk ke sini, ini kan tadi kita lagi ngebahas indigo, hubungannya sama tulang wangi. Berarti kalau boleh saya tarik kesimpulan, semua indigo itu, semua tulang wangi itu bisa dibilang indigo, tapi semua indigo belum tentu tulang wangi. Belum tentu tulang wangi. Itu ya, iya. Baru itu nyampe. Nah makanya orang-orang yang terpilih ya tulang wangi tadi ya, itu udah pasti indigo ya. Kenapa? Karena orang-orang yang tulang wangi ini disukai sama makhluk-makhluk astral. Disukai banget. Disukai itu banyak ini ya, banyak arti ya, banyak arti dalam artian disukai emang dia benar-benar mau baik sama kita atau enggak. Disukai karena dia pengen ngambil aura kita atau gimana ya kan, disukai karena emang mau ngejahatin kita, itu nggak tahu. Jadi intinya yang memiliki tulang wangi ini disukai ini banyak arti, bukan berarti dia suka sama kita, wah aman nih kita, nggak gitu konsepnya. Nggak gitu konsepnya. Gitu. Jadi bisa dibilang tulang wangi yang di sini pengertiannya nggak selalu baik. Nggak selalu mujur ya, dalam artian nggak selalu beruntung gitu loh. Ada orang yang memiliki tulang wangi ya karena dia nggak ngerti apa-apa segala macam, akhirnya gila. Oh, ada. Sampai gila. Sampai ya, karena dia belum siap nih ya. Dia belum siap untuk menjadi orang terpilih tadi. Tapi karena dia udah disukai oleh makhluk-makhluk astral tadi,
dihantui, halusinasi segala macam. Banyak cara jin itu untuk membuat kita menjerumuskan kita tuh banyak banget. Cara jin itu untuk menjerumuskan itu banyak banget ya. Kita dibuat gila. Nah, setelah gila apa yang kita lakuin? Bunuh diri. Mati. Ya kan? Nah, jadi pada dasarnya tuh kayak jin itu nggak pernah nyuruh, jin itu nggak pernah buat kita mati. Ya. Tapi diri kita sendiri. Yang nggak sanggup dengan apa yang menghantui kita, apa yang bisikan oleh jin tadi ya kan, ada bisikan segala macam, akhirnya kita stres gila segala macam, udah nggak sanggup lagi, udah diri. Akhirnya dituntun ke situ ya. Iya. Tapi kira-kira emang apa yang menyebabkan orang tuh bisa menjadi terpilih? Yang terutama itu biasanya orang-orang yang lahir di malam Jumat Kliwon. Berarti ini termasuk ke ciri-cirinya ya? Iya. Nah, itu untuk terpilih dulu nih, untuk orang-orang terpilih terutama dulu nih. Ini bakal masuk kategori memiliki tulang wangi atau enggak, ya kan? Dia lahir di malam Jumat Kliwon. Jumat Kliwon, harus Jumat Kliwon. Harus Jumat Kliwon. Itu yang lebih bisa dibilang lebih bakal jadi induknya lah, biangnya gitu ya. Oke, saya mau tahu kenapa harus malam Jumat Kliwon? Karena di Kejawen sendiri Jumat Kliwon itu merupakan malam-malam sakral yang gimana ya, memiliki energi yang luar biasa di malam Jumat Kliwon itu. Jadi Jumat Kliwon itu bisa diartikan di wetonnya itu malam kesucian ya. Malam kesucian di mana semua energi baik itu negatif atau positif ya, itu lagi besar-besarnya. Lagi besar-besarnya, lagi memuncak-muncaknya gitu. Padahal kalau kita pikir secara logika, malam Jumat Kliwon itu malam Jumat ya, itu banyak orang tadarusan, ya, banyak orang yasinan, segala macamnya kan. Tapi kenapa jadi sakral? Kliwon lagi ditambah Kliwon, ya kan? Nah, itu. Jadi makanya tadi aku bilang, di mana malam Jumat Kliwon ini semua energi lagi tinggi-tingginya. Malam Jumat Kliwon ini tadi, mulai dari energi negatif sampai positif itu lagi tinggi-tingginya. Nah, disitulah orang-orang yang terlahir di hari itu, di saat itu menjadi orang-orang yang ditandain dulu nih, belum terpilih nih, ditandain dulu, ya kan? Berarti udah masuk lah ya. Ya udah masuk list dulu nih, ya kan? Siapa aja nih masuk list nih, ya kan? Nah, tinggal ke depannya, selama dia hidup itu, ya kan? Biasanya orang-orang yang lahir di malam Jumat Kliwon itu ada pendamping. Ada satu jin yang mendampingi mereka. Nah, si jin ini adalah yang ibaratnya tuh bisa dibilang apa ya, secara tidak langsung menjadi guru kita. Guru? Iya, jin ini tadi menjadi guru kita, guru spiritual kita. Tapi kita tidak tahu. Nggak sadar ya. Dia mengasah kita mulai dari penglihatan, rasa, ya kan? Nah itu tadi. Nah sekarang gini logikanya, manusia normal itu tidak akan mungkin bisa memiliki penglihatan yang tajam kalau tidak dibantu dengan makhluk astral, jin. Berarti maaf ya saya potong sedikit. Berarti konsepnya memang orang-orang yang bisa melihat makhluk halus itu memang ada jin yang bersemayam di matanya atau ada gimana? bukan ada jin yang bersemayam, tapi ada bantuan. Oh, ada bantuan. Ada bantuan. Kalau orang normal itu enggak. Oke. Dan itu nggak bisa milih ya berarti ya. Kalau kayak gitu kan berarti takdir aja. Takdir. Jadi dari jabang bayi sudah ada temannya. Nah, jadi ini kita nih bakal lahir di malam Jumat Kliwon nih. Wah, ini udah banyak yang nunggu nih. Terutama dari keturunan. Itu dulu. Ya kan? Seandainya keturunan kita nggak ada nih, kita nggak mempunyai keturunan yang emang terlahir dari tapi yang namanya di Indonesia ini berbicara keturunan itu tidak mungkin, ya. Tidak mungkin nggak ada zaman dulu ya. Orang zaman dulu itu nggak mungkin nggak ada yang nggak punya pegangan goib, ya kan? Wah, kakek aku bukan dukun, nenek aku bukan dukun, buyut aku juga bukan dukun. Sebelumnya apa kalian tahu? Iya. Ya kan? Zaman kerajaan. Zaman kerajaan nggak mungkin. Ibarat bisa dibilang
hanya 0,1% kali yang tidak bukan bersekutu ya bahasanya ya. Di zaman dulu itu tidak ada yang tidak berhubungan dengan hal gaib. Iya, karena itu lumrah satu Lumrah. tuh. Zaman dulu ya kan, adat, ya kan, Adat. tradisional, ya kan, itu kebiasaan zaman dulu, ya kan, nah itu. Jadi sangat tidak mungkin ya, mungkin kayak Mas sendiri, wah aku nggak ada Ki, nggak ada. leluhur aku nggak ada yang bisa nih segala macam. Ya leluhur, emang sudah ngelihat dari 7 generasi ke atasnya, nggak tahu kita kan. Nah, zaman penjajahan dulu, ya kan, ada nggak leluhur kecuali nih kita emang terlahir di zaman setelah penjajahan, nggak mungkin juga ya kan. Tiba-tiba celuk aja keluar di apa setelah zaman penjajahan kita keluar ya kan nggak mungkin, pasti ada leluhur kita ya kan. Ada keturunan ya. Biasanya leluhur kita tuh membuat perjanjian. Iya, masuk akal juga ya. Ya, membuat perjanjian sama makhluk-makhluk astral ini. Kamu jaga, kenapa ada istilah 7 turunan? Ya kan? Kenapa nggak 11 turunan, 12 turunan? Ya? Karena emang bangsa jin itu hanya mampu menjaga 7 generasi. Itu kemampuan mereka. Nah, seandainya kita nggak ada yang jaga nih, oh berarti kita generasi ke-8. Udah habis gitu. Habis. Dan di generasi di atas kita ini tidak ada yang mendalami ilmu itu tadi. Nggak ada yang ngasah lagi. Gitu. Akhirnya ada perjanjian berikutnya tuh nggak ada lagi. Oh, berarti harus diperbarui ya ini. Harus diperbarui terus. Perpanjang gitu. Iya, perpanjang. Ya kayak aku nih. Aku tidak pernah dan bangsa jin sendiri itu bukan kayak kita, lu kontrak sama gua nih. Ya kan? Di zaman sekarang tuh nggak, lu kontrak nih, lu jaga generasi gua 7 turunan, nggak gitu. Gimana, Ki? Jadi di zaman dulu memang seperti itu, ya. Di zaman nenek moyang kita memang mungkin seperti itu cara mereka menjaga keturunannya ya. Tapi di zaman kesini kita untuk berkomunikasi sama jin aja susah. Kayak aku pribadi ya, itu tidak gampang kita berkomunikasi sama jin untuk bertanya, lu siapa, ya kan? Lu gimana? Itu nggak mudah, nggak kayak kita ngobrol sekarang. Beda dengan zaman dulu. Nah, tapi lebih enaknya di saat kita percaya nih, ada yang ngedampingin kita. Oh, gue yakin nih, ada yang ngedampingin gue nih, ya kan? Atas persetujuan Allah ya pastinya. Atas izin Allah, ada yang ngedampingin gue, ngejagain gue. Udah cukup sampai situ. Itu si jin udah ngerasa, oh aku harus ngejaga lagi nih sampai turunan berikutnya. Oh, jadi nggak perlu perjanjian lagi? Nggak ada perjanjian lagi sama ininya, gitu. Beda sama yang zaman dulu. Iya, ngomongin soal itu kan kadang juga ketika nih orang biasa gitu ketemu di suatu tempat atau gimana, tiba-tiba ada yang ngomong, kayaknya lo ada yang jagain deh. Iya. Gitu. Kadang begitu. Iya. Dan apa kayak gitu maksudnya gitu? Iya. Udah cukup. Ada pengakuan seperti itu. Dan itu bukan tulang wangi kan? Iya, bukan. Itu bukan tulang wangi. Nah, tulang wangi tadi. Nah, itu tadi kita balik ke pembahasan kita tulang wangi. Jadi orang-orang yang lahir di malam Jumat Kliwon itu udah masuk checklist, ya kan? Ada lagi ciri-ciri lainnya, Ki? Ada lagi ciri-ciri lainnya. Itu tadi yang tidak sengaja aku bilang tadi, yang akhirnya dia terpilih, ya kan? Ciri berikutnya goresan. Goresan? Iya, bekas luka. Bekas luka? Iya. Berarti terjadi ketika sayatan biasanya. Iya. Lebih ke arah sayatan. Maksudnya bukan di sayat sendiri kan? Iya, bukan sayat sendiri. Ya entah kena beling atau apa. Iya. Iya. Lebih ke situ. Kena kata. Ini kayak aku nih, bisa dibilang sayatan ini bukan sayatan kecil tapi cepat dijahit. Ini kena cutter, nggak sengaja. Iya, nggak sengaja. Udah lama banget nih, ya kan? Dan ini baru tahu aku. Terus ciri berikutnya adalah tai lalat di sebelah kiri. Semuanya harus di sebelah kiri ya. Pertama sayatan itu harus ada di telunjuk sebelah kiri. Kenapa telunjuk? Kenapa, Ki? Karena telunjuknya jari yang paling istimewa yang bisa, ya maaf ya, kita memerintah orang pakai apa? Pakai tunjuk. Pakai telunjuk. Ya, mungkin beda sama ini. Kayak ini. Monggo. Kamu dah sono, ya kan? Nah, itu. Jadi ya, yang dipilih telunjuk ya, telunjuk. Dan juga selain itu kata orang telunjuk ini jari yang paling sakti. Paling sempurna. Bisa apa ya? Bisa apa sih namanya?
jari yang paling sempurna di antara jari yang lain. Kenapa Ki? Hah? Karena gerakannya lebih bebas. Oh iya benar juga. Hah? Ya kan gerakannya lebih bebas ya kan? Nah, beda sama yang lain. Iya Ya. benar. Ya, ini agak aneh kan? Ini apa lagi? Susah ya. Nah, itu mungkin ya, aku juga nggak tahu. Terus ciri berikutnya tai lalat. Tai lalat di tangan kiri apa Di di tangan jari? kiri. Tangan Lebih kiri. bagus di jari telunjuk tadi. Ya, lebih bagusnya di jari telunjuk. Tapi kalau ada di sini, pokoknya di lengan sebelah kiri itu nggak masalah. Itu udah termasuk sisi dari tulang wangi. Dan yang berikutnya huruf M. Berarti ada garis yang nyambung ya dari Iya. yang dia standarnya orang ya. Ya, Kalau garisnya baru samar-samar belum jadi berarti. belum jadi. Mesti diperem lagi tuh. Pakai karbit kayaknya biar cepet. Berarti itu dari dulu ya Ki? Dari dulu. Enggak, maksudnya emang udah kerang dari dulu. Udah keren dari dulu. M. Oh, iya ya. Nah, terus yang terakhirnya di sini. Lipatan 3. Lipatan di Ya, pergelangan. di pergelangan. Saya enggak Ki pokoknya. Tapi berarti sebenarnya Ki ini termasuk tulang wangi. Kalau aku sendiri baru sadar. menyadarinya itu setelah dapat pengakuan dari teman-teman spiritual. Nah, itulah kenapa mereka bilang, lu kenapa dari dulu nggak mendalami spiritualnya gimana? Nah, ini jawabannya mungkin. Karena aku emang termasuk orang tulang wangi tadi yang memiliki tulang wangi. Ya terkadang sih aku heran juga ya. Aku nggak pernah belajar memperdalam spiritual. Tapi di saat ada orang yang sharing sama aku bisa menjelaskan, gitu loh. Aku nggak pernah belajar loh. Aku hanya sharing, ngobrol. Oh begini loh segala macam. Tapi saat ada sesuatu kayak apa ya, lebih kepeka aja sih. Nah, orang datang misalnya punya penyakit nih ya, datang ke aku, ketemu sama aku, ngobrol, Ci aku tuh gini, udah nggak usah diomongin, aku udah tahu sakit kan bulan, gitu loh. Udah kita coba ya. Terkadang aku bingung ya, aku nggak pernah mempelajari kayak Ilmu atau amalan. bahan-bahan ya, bahan-bahan untuk pembuatan obat segala macam, nggak pernah. Tapi bisa. Kadang hanya dengan selembar daun ya. Dan ini nggak sengaja loh, mulut ini ngomong, coba rebus aja misalnya daun ini, minumin air, alhamdulillah mas. Gitu loh. Alhamdulillah. Tapi yang benar-benar yang kalau misalkan sakit dia tuh belum parah ya menurut aku ya, itu aku mulai ngaco ngasihnya. Oh gitu. Iya. Tapi kalau emang di hati aku, oh, ini penyakit parah nih. Ya? Kasian gitu ya. Ya, Mesti emang mau benar-benar bantu gitu. emang betul-betul harus dibantu. Keluar nggak sengaja itu loh. Maka aku bilang selalu sama orang yang datang sama aku, minta tolong sama aku, apa yang aku ucapin, kamu ingat baik-baik ya, karena aku sering lupa, gitu loh. Kayak aku tuh kayak ngerasa kayak bukan aku loh yang ngasih tahu ya apa sih yang harus lu lakuin gitu loh. Nah itu banyak yang seperti itu. Terkadang ada yang aku ingat, aku coba ke pasien berikutnya misalnya, nggak bisa. Beda treatment. Beda treatment. Tapi kan banyak istilah nih kalau tulang wangi atau tulang renggang itu gimana? Rusuk Sama? renggang. Rusuk renggang beda ya. Beda. Kalau rusuk renggang itu jadi tulang wangi itu lebih ke individu kita ya, pribadi ya, pribadi. Jadi kalau spiritual yang benar-benar lahir dari diri kita sendiri, tulang wangi. Oke. Dan kita sebagai orang terpilih, ya. Nah, tapi kalau rusuk renggang itu biasanya di tempat. Tempat gimana? Misalkan nih aku datang ke suatu tempat nih, nah, aku termasuk orang-orang yang rusuk renggang nih. Aku bisa tahu nih di tempatnya ada apa gitu segala macam gitu loh. Kontak itu lebih cepat gitu mas. Nah, jadi misalkan oh di sini di tempat ini pernah terjadi begini segala macam. Nah, itu orang-orang yang memiliki rusuk renggang itu lebih ke arah sana biasanya. Oh lebih tahu flashbacknya gitu. Kayak ya? flashbacknya entah itu loh. Nah, cuman itu berguna sih, itu sangat berguna banget ya. Untuk pengobatan segala macam, orang yang memiliki rusuk renggang itu biasanya lebih ke arah pengobatannya kayak terapi. Itu bagus orang yang memiliki rusuk renggang. Oke. Kita lanjut nih Ki. Mengapa yang disebut
memiliki daya tarik gaib itu maksudnya tulang wangi itu mengapa disebut memiliki daya tarik gaib yang kuat? Nah, kalau kenapa? Apa yang membuat makhluk halus itu tertarik gitu loh maksudnya? Nah, ini tadi balik lagi ke apa? Ke kata-kata awalnya tadi ya, kata-kata tadi tulang wangi ya. Wangi di sini berbeda dengan yang tulang wangi yang Yang itu. orang benar-benar saat udah meninggal, kemudian jadi wangi segala macam, rangkanya pun masih wangi segala macam, itu perbedaannya. Nah, tulang wangi yang bagi kita orang-orang terpilih ini itu lebih peka dicium sama makhluk-makhluk astral, sama jin terutama. Gitu. Jadi orang-orang yang memiliki tulang wangi ini bisa dibilang selama dia tidak memiliki pagar badan atau segala macam itu berbahaya. Bisa kemasukan? Bukan hanya kemasukan. Misalkan aku jahat ya, aku tahu nih Mas tulang wangi, tapi Mas gak pernah nyadar nih. Untuk nyantet Mas tuh gampang banget. Oh gitu. Gampang banget. Iya. Berarti memang notabene kalau tulang wangi ya harus Ya minimal lu nggak usah mendalami ilmu tadi seperti aku bilang, nggak usah mendalami sebuah ilmu spiritual segala macam, lu percaya aja. Lu percaya ini ada spiritual, udah cukup. Oke. Nah, ya sharing sama orang-orang. Lu nggak perlu mendalamin, lu tetap tapi sharing apa nih harus dilakukan nih oleh orang-orang yang memiliki tulang Balik lagi wangi nih ini. kalau ke masalah tulang wangi, interaksi makhluk gaibnya itu lebih banyak dari orang biasa. Kan banyak cerita tadi, kalau nggak salah tulang wangi itu akan lebih sering tertimpa sial daripada beruntungnya. Kenapa seperti itu? Jadi sebenarnya gini ya, sebenarnya sih mau ngebahas tulang wangi ini biar baik-baiknya aja ya. Emang kenapa? biar teman-teman, oh ternyata baik nih. Ternyata enak Sebenarnya, ya? Oh, ini oke. sebenarnya, makanya dianjurkan buat teman-teman yang memiliki ciri-ciri tulang wangi agar lebih banyak sharing lah ya sama pakar-pakar spiritual, terus lebih banyak bertanya, jangan cuek-cuek aja, karena sejujurnya orang-orang yang terlahir memiliki tulang wangi itu sial sebenarnya Mas. Iya, konotasi sial ini apa? Sialnya itu banyak sialnya itu yang dimana sebenarnya kita itu termasuk orang-orang yang nggak disuka sama bangsa jin. Boleh tahu kenapa? Dimusuhi sama bangsa jin karena kita itu orang-orang terpilih yang kedepannya kalau kita memperdalam spiritual kita atau segala macam itu bakal memperbudak mereka. Jadi kedudukannya lebih kuat gitu. Lebih kuat. Jadi mereka bangsa jin itu tidak ingin diperbudak sama manusia. Oke, let's say berarti dia tidak ingin, akhirnya memusuhin, dan akhirnya apa yang dilakukan makhluk gaib ke kehidupan orang yang punya tulang wangi gitu. Banyak ya. Impactnya seperti apa gitu maksudnya? Biasanya mereka itu sering lebih ke arah menghantui kita dengan hal-hal yang buat kita resah, buat kita nggak nyaman, kayak ada bisikan-bisikan segala macam, gitu. Yang akhirnya buat kita ngerasa ini ada apa sih, gitu. Muncul sendiri pertanyaan dalam diri kita tuh ada apa sih, gitu. Nah kalau kita lebih parahnya lagi, kita berhubungan sama dunia spiritual segala macam, tapi kita nggak memiliki basic pegangan untuk diri kita sendiri. Contoh misalkan kita ngikut kesenian tradisional kayak jaranan kepang atau segala macam, tapi kita tidak memiliki basic pertahanan dalam diri kita, dan kita termasuk tulang wangi lagi ya. Itu udah dipastikan setiap malam satu suro pasti muntah darah. Dan itu sekedar muntah darah doang atau gimana? Ya menurut kita sih biasa ini ya kan. Biasanya kan orang-orang kayak gitu kan, orang-orang yang memiliki kemampuan spiritual muntah darah atau memuntahkan sesuatu yang berlebihan itu, mereka pikir biasa aja, keren, malah banyak yang bilang keren ya kan. Sebenarnya itu berbahaya tanpa kita sadari ya. Mungkin kita ngelihat cuma muntah darah biasa ya kan,
efeknya nggak apa-apa. Enggak. Ruh. Kita berbicara ruh kita. Ya. Jasad kita mungkin nggak masalah. Ruh kita itu babak bunyak. Babak belur bisa dibilang. Wah, itu udah kalau misalkan yang namanya kita bermain-main dengan dengan astral ya, dengan dunia gaib segala macam. Apalagi ada yang kesurupan segala macam. Kenapa di saat kita nonton orang kesurupan langsung, ya kan, badan kita sering sakit-sakit habis itu. Tulang wangi nih ya. Ya, kenapa badan kita sering sakit segala macam? Tanpa kita sadarin, itu kita terkena energi mereka. Terpapar ya. Iya, terpapar energi mereka. Mungkin jasad kita nggak masalah, Mas, tapi roh kita. Nah, sulit ya sebenarnya di zaman sekarang ini kita menjelaskan hal-hal seperti ini ya. Tapi bagi orang-orang yang memiliki mata yang lebih tajam, pertarungan goib, ya kan? Ini orang kerasukan sama misalkan pawangnya bertarung, adu ilmu segala macam. Kita ngelihatnya mata normal, cuman mental-mental doang, ya kan? Tapi orang memiliki mata batin, itu rohnya udah hancur banget. Yang sampai rohnya itu bisa dibilang putus kakinya. Nah, apa efeknya ke dunia nyata? Sakit biasanya. Di pergelangan kaki kita sakit biasanya. Ya. Terus jalan kita agak-agak pincang. Itu efeknya. Oh gitu. Iya, jadi nah, balik lagi ke kenapa bangsa jin itu tidak menyukai orang-orang yang memiliki tulang wangi ya. Karena kedepannya mereka itu bakal diperbudak sama manusia. Jadi mereka mengharapkan orang-orang yang memiliki tulang wangi ini ketakutan, ya, terus resah, gelisah, yang akhir dimana kita stres dan kita memutuskan untuk bunuh diri. Nah, di saat kita yang namanya manusia udah bunuh diri itu, udah bukan surga, bukan jaminan ya kan? Tapi boleh saya lurusin sedikit nggak di sini? Maksudnya kan ketika makhluk-makhluk gaib ini mengganggunya itu kan dalam hal gaib ya, dan kehidupan nyatanya tuh nggak terjadi apa-apa. Apakah berpengaruh kayak misalnya orang yang memiliki tulang wangi itu digodain makhluk gaib sampai kayak dia usaha gagal terus atau apa? Yes, jadi misalkan gini, dia dipengaruhi misalnya melalui hal gaib dulu, nggak respon, biasa ya kan? Atau dirasukin, biasa kecapean mungkin, kerasukan segala macam. Nah, akhirnya ke lebih yang logis menurut kita, usaha misalnya. Usaha kita gagal terus. Oh gitu. Iya. Rezeki seret. Ya kan? Apa yang kita lakuin selalu salah. Ya kan? Nah, itu cara-cara mereka, ya. Cara-cara bangsa jin ini tadi untuk membuat manusia ini akhirnya stres tadi, Mas. Kena mentalnya. Kena mentalnya gitu kan. Kena mental jin. Nah, kemarin itu katanya malam satu suro orang-orang yang punya tulang wangi itu ya sesuatu lah, maksudnya dilanda sesuatu lah. Bener. Bisa dibilang banyak yang terjadi gitu. Banyak. Nah, kalau boleh tahu kan Ki sendiri nih tulang wangi nih. Iya. Berarti bisa dari pengalaman pribadi nih, kenapa gitu? Jujur ya, aku aja baru tahu tulang wangi itu baru di tahun ini. Nah, sebelum-sebelumnya aku nggak pernah tahu kalau aku tuh terlahir sebagai tulang wangi ya. Nah, apa efek yang aku rasain sebelum-sebelumnya? Sebelum aku tahu. Sebelum ya kan? tahu nih ya. Sebelum tahu nih. Sebelum tahu ini, aku sempat bermain-main yang namanya dengan hal gaib. Ya. Penelusuran, penarikan benda pusaka, ya kan? Pencucian benda pusaka, ya kan? Bahkan perang dengan jin segala macam. Pokoknya zaman-zaman bodoh lah zaman dulu ya. Kalau aku pikir-pikir ya kan. Nah, di saat aku aktif dengan kegiatan-kegiatan seperti itu yang terjadi sama aku. Aku lebih bisa dibilang apa ya, lebih lemah lah di saat malam satu suro itu dibandingin teman-teman yang lain. Bukan karena kecapean atau? Bukan karena kecapean, ya. Di situ ada teman-teman spiritual yang bisa dibilang di bawah aku juga ada, yang masih di bawah aku, yang setara sama aku juga ada. Tapi setiap malam satu suro yang terjadi sama aku
Aku berdua sama temen tuh, sorry. Aku berdua. Kayaknya dia tulang wangi juga. Ya. Kita berdua tuh lebih ke yang sering kayak misalkan kita mau mengungkap sejarah nih, ya di tempat ini kerasukan nih. Kita jadi mediator. Ya. Pertama, kita yang paling sulit untuk dinetralisir. Paling sulit. Sampai teman aku bilang, kamu kalau malam satu suro gak usah kesurupan lah, susah banget keluarin kamu. Nah itu ya. Terus saat melakukan penarikan benda pusaka lebih sering muntah darah. Gitu. Oh gitu. Ya aku pribadi ya. Nah sampai akhirnya yang setiap aku keluar di malam satu suro itu mungkin kalau keluar nongkrong atau segala macam sama teman-teman, dan itu pun jarang ya. Pasti setiap aku keluar malam satu suro itu pasti arahnya tuh pasti ke arah mistis gitu. Okay. Dituntunnya gitu ya. Dituntunnya tuh ke arah mistis. Padahal sempat nongkrong dulu nih. Misalkan keluar jam 8 malam nih. Nongkrong dulu sama teman-teman nih. Pas mau balik ke rumah, ada aja yang nelfon. Yuk, kita begini. Oh, ayo. Semangat lagi menggebu-gebu ya kan. Keluar akhirnya. Itu yang terjadi ya kan. Kesurupan susah dikeluarin. Susah dinetralisir. Terus kalau penarikan benda pusaka lebih banyak muntah darahnya segala macam. Akhirnya aku mikir, udahlah aku coba mutusin malam satu suro aku nggak keluar rumah. Dan 4 tahun ya sebelum aku tahu tulang wangi, ternyata aku tulang wangi ya. Oke. Di rumah pun sama. Apa yang terjadi di rumah? Nah di rumah saat aku mutusin untuk di rumah, susah untuk tidur. Untuk tidur di malam satu suro itu susah banget. Tulis aja. Ada aja bunyi segala macam. Dia meledak di atap rumah segala macam. Saat aku lihat itu nggak ada apa-apa. Yang ibarat menuntun aku tuh emang harus, yuk, kamu harus main dengan gaib gitu. Tapi aku tetap sadar, udah aku nggak mau. Aku mutusin untuk tidur. Di dalam tidur pun dari mimpi banyak banget yang, wah pokoknya nggak karuan pokoknya. Itu malam satu suro, setiap malam satu suro. Intinya tuh kebanyakan kalau di rumah itu lebih ke arah mental mas kalau bilang kenanya. Jadi aku di malam satu suro 4 tahun kebelakangan sebelum aku tahu tulang wangi ya, aku tuh sering dimimpiin aku mati. Mati aku tuh begini loh. Selalu dilihatin mati aku tuh yang begini loh, kamu mati besok gitu loh. Oh gitu. Ini aku sedikit ceritain beberapa ya. Aku pernah dimimpiin 2 kali ya di malam satu suro. Aku mimpi itu mati itu bukan kayak orang-orang sakit semacam kecelakaan. Innalillahi. Amit-amit ya jangan. Iya itu makanya stres dong kita ya kan. Iya kena. Mental kena nggak? Overthinking. Nah ya kan. Overthinking segala macam. Nah di situ yang akhirnya aku mikir aku coba untuk positive thinking nih ya. Tanpa sengaja malam satu suro tahun ini ya kan. Aku melakukan perjalanan jauh. Sempat terjadi debat nih sama istri ya. Sama istri sempat debat nih ya. Dia pengen balik bareng sama aku ya kan dari Jambi naik mobil. Aku ngelarang dia, aku suruh dia duluan naik pesawat biar aku nanti berdua sama teman aku aja. Karena ada dalam mimpi aku tuh seperti itu. Berarti intinya tapi sampai sekarang masih bisa main ke kumis itu cuman ditakut-takutin aja. Iya, itu. Oh ya alhamdulillah. Cuman ditakut-takutin dan yang aku takutin ya kalau seandainya main bareng apa mungkin terjadi ya kan. Satu suruh loh ya kan sama istri ya. Makanya aku suruh istri berangkat duluan. Aku pergi sama teman. Minimalisir lah. Iya, minimalisir keadaan itu. Yang terjadi malah berbeda. Biasanya aku malam satu suruh di rumah ya kan. Tidur segala macam. Ini di jalan sama temen tetap gelisah. Temen nyupir habis makan nih ya kan. Aku coba untuk buka mata nih nemenin dia. Itu selama malam itu aku tidur terus. Padahal sudah minum kopi segala macam ya kan. Ngantuk lah. Aku sengaja kayak dibuat tidur. Mau diliatin sesuatu ya kan. Aku cuma diliatin sosok orang tua ya. Sosok orang tua yang aku mikir apakah itu orang tua aku ya kan.
karena lebih berasanya itu dekat banget ya, berasanya dekat banget. Tapi aku coba untuk udahlah ini cuma halusinasi aku aja ya, aku coba untuk positive thinking, dan ternyata yang benar salah satu orang tua temanku yang aku pun dekat sama beliau meninggal di hari itu ya kan, di satu suro itu. Berarti itu lebih ke firasat ya? Kayak firasat, jadi mungkin ke akunya itu lebih ke firasat yang lebih tajam kali gitu. Nah itu karena sudah sadar gitu ya. Karena sudah sadar tulang wangi gitu. Iya itu, karena aku udah sadar oh aku tulang wangi, dan aku sempat konsultasi juga sama teman-teman spiritual juga, mereka juga lu baru sadar sekarang lu tulang wangi, gila lu gitu ya. Tapi memang ngomongin malam satu suro itu juga pun kan di masyarakat kita sebuah momok yang agak menakutkan ya. Iya. Mungkin yang bukan tulang wangi pun akhirnya bisa jadi bermimpi buruk lah segala macam. Dan itu emang nggak ada efeknya sebenarnya gitu. Nggak. Jadi gini, yang memiliki tulang wangi itu lebih berasa lebih nyata aja sih kalau aku rasa. Ya, aku lihat berasa lebih nyata. Apa yang dia mimpi itu berasa lebih nyata. Ya. Nah, beda sama orang yang tidak memiliki tulang wangi. Aku bukan tulang wangi tapi aku juga mimpi buruk kok. Berasa nyata gak sih mimpi buruk lo gitu? Aneh aja tuh, tiba-tiba mimpi buruk aja iya, gitu. mimpi buruk biasa aja ya kan, yang besok lu bakal lupa gitu kan. Nah, berbeda dengan orang tulang wangi. Dia mimpi buruk tapi membekas banget itu. Nah, di otak itu kayak di save gitu di otaknya kan. Bisa diceritain berkali-kali gitu kan. Aku mimpi ini loh gitu. Nah, itu. Oke. Nah, Ki ini kan termasuk orang yang indigo ya. Indigo tadi plus juga tulang wangi gitu ya. Sejak kapan itu bisa sadar gitu? Aku punya kelebihan ini nih. Kalau untuk di indigonya sendiri mungkin itu di umur aku 25 kalau nggak salah. 25 tahun itu baru benar-benar 25 tahun itu baru benar-benar sadar kalau ternyata aku memiliki kelebihan. Sebelumnya itu cuman yang ibaratnya kebetulan. Nah, yang seperti yang aku pernah ceritain juga di sini dulu, yang aku punya bisa ngelihat apa yang bakal terjadi sama orang ini gitu. Nah, itu. Di sebelumnya ya. Ya, di episode sebelumnya itu aku pernah itu, dan itu terjadi sebelum aku umur 25 ya. Nah, di saat aku umur 25 dan lebih mantapnya lagi itu di umur 30 emang aku benar-benar digariskan ya udah lu punya ini gitu loh. Dan itu emang diakui oleh beberapa orang, aku ketemu tidak sengaja. Mereka selalu bilang seperti itu. Nanti di umur 30 kamu bakal banyak bantu orang segala macam. Bingung aku, bakal bantu orang apa? Aku bilang superhero kali sih kan. Itu. Dan sampai sekarang aku selalu ibaratnya selalu menepis. Aku bukan pakar spiritual nih ya kan. Aku tapi tanpa sengaja itu ngalir sendiri akhirnya gitu loh. Orang datang sendiri. Beda dengan orang, kalau kamu ada apa-apa hubungi aku aja. Aku nggak seperti itu. Mereka datang tidak sengaja. Yang mereka datang sengaja pengen dapat, malah aku nggak mood. Nggak bisa. Malah nggak bisa. Nggak tahu apa yang mau aku buatin gitu. Dan ujungnya ngaco gitu kan. Nah di saat aku udah ngaco tuh udah nggak benar nih gue. Nggak usah diikutin loh gue. Nah, tapi orang yang benar-benar minta tolong aku dan aku lihat, orangnya emang benar-benar sakit gitu. Nah itu baru bisa. Tapi apakah ilmu kebetulan seperti Ki Patra ini perlu diasah atau gimana gitu? Sebenarnya banyak dari guru-guru juga ngomong, asahlah apa yang kamu punya sekarang. Tapi mungkin dari batin aku masih belum terima kali ya, masih belum siap dengan dengan hal-hal seperti itu ya. Karena semakin aku pertajam spiritual aku, itu aku semakin kayak orang gila gitu loh. Semakin kayak orang gila tuh, mungkin kalau aku cerita nggak percaya kan mas. Aku ngeliat mas aja, tahu tuh apa yang bakal terjadi gitu loh. Itu kalau diasah. Spiritual aku tajam. Nggak mesti diasah sebenarnya. Aku duduk aja, duduk sama ahli spiritual nih beberapa hari ya, duduk sama mereka, sharing segala macam. Besoknya
itu ngeliat orang aja udah tahu nih apa yang tadi. Jadi kayak ada monitor biar di kepala orang tuh, ini lu bakal gini-gini nih. Itu apa yang terjadi? Maksudnya ngobrol sama orang lebih, yang lebih ini? pakarnya. Ya lebih kayak Lebih misalkan pakar ya. entah dengan kiai atau dengan ustadz atau segala macam, atau dengan emang yang dukun spiritual yang gila misalnya. Energinya Energinya ya, kayak apa ya, kebagi. kayak ada magnet dari aku yang nyedot energi mereka, akhirnya mengasah sendiri. Maka aku nggak pernah belajar, Mas. Aku lebih banyak sharing. Berarti Ki Patra nih nggak ngalamin yang mandi kembang segala macam untuk ritual-ritual itu. Justru aku malah jujur sejujurnya, aku menganggap main di kembang itu bukan untuk mengasah spiritual. Jadi Untuk apa? aku juga rutin ya mandi kembang, itu lebih ke arah apa ya, pengen mengharumkan badan aja sih. Kan ada sabun. berarti. Jadi perbedaan sabun sama kembang ini lebih alami aja, Mas. Sabun mungkin masih ada kimianya. Nah kalau kembang Oke. berbeda. Kembang ini kalau kita siapin untuk mandi ya, tapi kita diemin dulu, jangan langsung kembang kita masukin kita langsung mandi, jangan. Biarin dulu sekitar 1 jam, itu airnya beda banget wanginya. Iya. Oh gitu. Berarti bisa Iya dicoba boleh. sama Jadi sobat kumis di buat rumah. kalian yang punya bau badan yang nggak bisa hilang, mandi kembang itu lebih bagus loh, saudara. Kasih garam sedikit tapi ya. Oh jadi lu Iya. lebih ke situ Jadi ya. aku nggak percaya, bukannya nggak percaya. Apa ya? Aku menganggap ritual mandi kembang itu hanya untuk mengharumkan badan kita, gitu loh. Bukan untuk meningkatkan energi kita. Padahal kalau kita jabarin itu sebenarnya untuk meningkatkan energi segala macam. Tapi jujur aku kalau itu nggak percaya, aku hal itu nggak percaya. Dari aku sendiri nggak percaya gitu. Nih Iya, itu beda-beda ya. pribadi aja ya. Makanya kadang ada pasien aku yang datang ke aku, ini pakai mandi kembang nggak? Loh, kamu mau mandi kembang nggak? Lo biasa kita mandi kembang. Ya udah kalau mau mandi kembang aja nggak apa-apa gue kan. Itu. Iya, jadi aku nggak pernah memperhatikan harus mandi kembang segala macam. Terus kayak minyak atau segala macam. Ya bagi aku itu ya lu wangi, lu pasti bakal disukai orang gitu loh. Itu simpel aja ya kan. Lu bau, orang juga nggak mau kan. Gitu. males ya. Tapi pernah nggak sih Ki Patra nih ngerasa nggak nyaman dengan kelebihan yang Ki Patra miliki ini? Titiknya tuh di mana gitu nggak nyamannya? Sedangkan mungkin orang-orang di luar sana yang biasa aja ngelihat orang yang punya kelebihan. Iya. Lumayan enak gitu misalnya kayak gitu. Mungkin inilah fase dimana aku mulai ngerasa jenuh ya sama apa yang aku punya. Sampai aku beberapa kali coba untuk ketemu ahli ruqyah segala macam untuk dinetralisir segala macam. Aku pengen jadi orang biasa gitu, karena udah nggak sanggup lagi sebenarnya jadi orang yang memiliki kelebihan ini. Tapi itu tadi baiknya kita yang terlahir mau di ruqyah sampai ahli ruqyah segala macam pun mungkin yang negatifnya hilang, yang tetap keturunan atau emang udah garisan lu begini itu nggak bakal hilang. Mungkin Mas nggak percaya. Kenapa aku lebih menyibukkan diri ke film segala macam? Sejujurnya sih aku sebenarnya pengen pensiun di dunia spiritual ini. Tapi baliknya itu tadi. Ya kita udah ditakdirin ya. Dan dari awal juga di umur 30 aku udah dikasih tahu lu di umur 30 bakal banyak bantu orang. Dan itu nggak bisa terhindari. Ini lagi syuting juga segala macam, tiba-tiba dia nelpon. Bisa minta tolong nggak? Apa? Ini ada yang sakit. Lagi syuting coba. Udah tinggalin dulu. Pergi aku ngeliat coba. Setelah sadar, bukannya aku nih mau pensiun ya? Itu teman, itu tim aku yang selalu bilang, bukan cuma mau pensiun. Gimana? Nalur ya? Udah batin kita ya, pengen bantu orang gitu loh. Panggilan hati tadi ya kan? Banyak itu kayak gitu. Tapi berarti kalau dari segi diri sendiri nih ya, pernah nggak disangka kurang waras gitu? Sering. Terus tanggapan Ki Patra sendiri? Bodo amat. Iya, aku sih lebih bodo amat ya. Lu percaya ya jangan terlalu
percaya ya kan, nah, yang nggak percaya ya inilah adanya gue gitu. Jadi aku lebih yang ya bodo amat lah, nerima aja. Jadi ikhlas ya, aja keuntungan aku sih cuma satu ya Mas ya. Mungkin karena aku nggak buka praktek ya, kayak teman-teman yang lain. Mungkin kalau aku buka praktek ini wah, bahaya tuh, mengganggu ini kita ya kan, dapur kita ya kan. Nah tapi aku nggak, karena aku emang sejujurnya apa yang aku punya ini pure aku untuk ngebantuin orang-orang yang emang butuh bantuan aku gitu. Nggak yang menjadi apa ya, salah satu ini aku ya apa ya, dapur aku lah, enggak gitu. Ya bukan di situ ya. Tapi ada nggak sih yang selalu nemenin sosok ya yang kita bicarakan gitu, wujudnya gitu. Kipatra sendiri bisa nggak sih komunikasi dengan wujud sosok-sosok itu yang selalu kan katanya gitu kan, ada yang mendampingi. Dan Kipatra nih hitungannya sudah mengasah nih gitu. Itu tadi yang aku bilang, aku pernah datang ke ahli ruqyah ya, karena yang aku lihat kok semakin kesini kok banyak banget nih cahaya-cahaya yang bermunculan di samping aku. Kan aku nggak bisa ngelihat sosoknya ya seperti apa ya, digambarin seperti apa tuh nggak bisa ngeliat. Yang kelihatan seperti cahaya-cahaya aja, kok makin banyak nih cahayanya nih, mulai dari cahaya merah lah segala macam bla 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 ini tuh. Akhirnya aku ruqyah. Setelah aku ruqyah itu, saat ini hanya tersisa 2 cahaya yang kemana aku pergi, oh ini punya aku nih kayak ini. Nah, sambil berpikir seperti itu sendiri ya, kok ini cahaya ini kok nggak hilang-hilang ya. Setiap aku di sini kok ada, oh berarti ini yang ngikutin aku nih. Ada 2 cahaya itu, dan itu teman-teman bilang sosoknya seperti macan dan seorang kakek-kakek yang pakai surban. Itu menurut mereka. Allahu a'lam, aku nggak tahu ya. Kalau untuk komunikasi Mas ya, seperti yang aku bilang, di saat aku ngebantuin orang ya, kalau untuk jadi diri aku sendiri aku nggak tahu loh obat mereka ini sakit apa, obatnya apa, aku nggak tahu ya. Tapi di saat emang ada panggilan hati tadi, aku tuh bisa nyebutin ini obatnya ini segala macam gitu. Yang aku sendiri benar nggak ya obatnya. Makanya aku selalu bilang saat ada orang yang datang ke aku minta tolong sama aku dari awal sudah bilang, apapun yang aku sebut kamu inget ya. Karena aku nggak bisa nyebutin 2 kali kan. Maksudnya pokoknya apa yang aku suruh, kamu beli ini segala macam, kamu siapin ini segala macam, kamu catat, kamu ingat gitu loh. Makanya sekarang aku tanya sama pasien aku lagi, apa sih yang aku suruh tadi ini Mas? Oh ini yakin aku sampai gitu loh, kadang aku yakin loh itu yang Mas bilang bener ya, ini aku bilang iya. Udah coba aja, alhamdulillah gitu loh. Ya, salah satu contoh yang di luar akal sehat ya. Orang biasanya kalau ngebersihin diri pakai daun kelor, daun sirih, ya kan? Enggak. Aku pernah dapat satu pasien pakai apa coba? Rumput liar, rumput ilalang itu, 7 lembar rumput ilalang. Nah. Iya ya. Sampai yang si pasien itu sempet yang ini beneran nih gitu. Ya terserah kamu, aku bilang kan, terserah kamu mau kamu jalanin, monggo, enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau aku yang normal nih, coba deh rumput liarnya ganti dengan daun sirih, aku bilang gitu kan, biar lebih wangi. Berhasil. Pas pakai rumput liar itu baru nggak kesurupan lagi dia. Jadi hal-hal seperti itu yang kadang aku ngerasa komunikasi aku sama yang mendampingi aku seperti itu gitu. Nah terkadang juga di saat aku lagi marah, emosi, atau ini benar-benar ada musuh aku ya yang ibaratnya bakal membahayakan aku, itu sosok satu lagi yang harimau tadi yang sering masuk, yang kalau aku bilang sih ini bahaya, ini rugi banget nih ini kalau dia masuk, sama kalau aku mau ribut sama orang ya, ini masuk ini bahaya banget nih, karena emang nggak terkontrol banget. Bersahabat gitu. Nggak bersahabat banget. Tuh. Oke. Tapi Ki, terakhir nih Ki, Kipatra nih bisa dibilang kan suka bantu orang dengan cara berhadapan langsung gitu ya.
Kalau jarak jauh biasanya aku video call sih mas. Lebih karena yang penting aku ngeliat tuh kondisi dia saat itu seperti apa ya. Jadi untungnya zaman sekarang udah canggih ya, udah bisa video callan segala macam. Tapi kalau emang ternyata si pasiennya nggak bisa video call atau segala macam, intinya harus ketemu aku. Aku harus ketemu. Paling kalau mereka nggak bisa datengin aku yang datengin mereka. Gitu. Tapi kebanyakan sih aku yang datengin mereka. Gitu. Oke. Ada pesan-pesan kaki buat sobat-sobat. Nah, paling pesannya kita balik ke masalah tadi ya. Ini. Nah, aku udah jelasin kepada semua penonton malam ini. Jika kalian memiliki ciri-ciri tadi, bukan berarti kalian harus harus jadi tekanan buat kalian, enggak ya. Tapi lebih banyak coba untuk sharing aja sama ahli spiritual yang kalian percayalah gitu ya. Kalau ahli spiritual kalian bisa menjelaskan itu dan apa yang harus kalian lakukan, ikutin aja. Itu cara yang lebih ya, kita terlahir sebagai tulang wangi ini sebenarnya bukan beruntung ya, sial. Kalau jalan keluarnya dengan mungkin bisa jadi ibadah, ya, mungkin salah satunya tapi tetap saran aku harus ada sharing ya, karena apapun yang kita lakuin tanpa guru itu akhirnya sesat. Benar banget. Baik, demikianlah obrolan seputar misteri kita dengan Ki Patra Baraja. Semoga ada pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil dari obrolan ini. Sekali lagi Ki, terima kasih udah mampir di Kumis. Sama-sama Mas Sehat selalu. Siap. Ntar mampir kapan-kapan lagi ya. Siap. Ceritanya seru-seru. Dan terus update tentang Kumis Kupas Mistis di YouTube Dunia Lain Transvision atau Transvision Official, karena selalu ada kisah-kisah mistis di setiap episodenya. Saya Oik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kumis.